Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tema mengenai instrumen penelitian. Oke, ya tentunya sebuah penelitian pasti ada instrumen yang kita gunakan untuk collecting data, ya, untuk memperoleh data di lapangan. Oke. Oke, instrumen penelitian adalah seluruh alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki sebuah data untuk diolah. Ya, jadi instrumen penelitian merupakan seluruh alat yang kita gunakan sehingga kita bisa memperoleh data di lapangan. Oke, instrumen penelitian yang paling sering digunakan salah satunya adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab dan dikerjakan oleh responden. Baik, kuesioner ini ada dua tipenya, ya. Ada namanya kuesioner tertutup, ada kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah pertanyaan-pertanyaan yang peneliti sudah mencantumkan jawabannya sehingga memudahkan responden untuk menjawab. Kuesioner yang baik adalah kuesioner yang kalau bisa adalah kuesioner yang tertutup. Sebaik mungkin kita melakukan kuesioner itu tertutup sehingga responden itu hanya mencontreng saja, tidak menulis. Kalau kuesioner terbuka adalah pertanyaannya terbuka. Contohnya di sini kita menanyakan apakah jenis kelamin Anda. Nah, di situ kalau kuesioner tertutup, itu kita sudah menyediakan pilihan, ada laki-laki dan perempuan, sehingga responden akan mencontreng salah satu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang terbuka, kita tanya, apakah jenis kelamin Anda? Tidak ada pilihan jawabannya, sehingga responden yang akan menulis laki-laki atau menulis perempuan. Itu adalah perbedaan dari kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Oke. Nah, langkah-langkah untuk membuat kuesioner, yang pertama, kita harus tentukan dulu skala dan jenis pengukurannya. Di video saya sebelumnya sudah kita bahas mengenai skala pengukuran, skala penelitian. Silakan tonton di video sebelumnya. Oke. Nah, kita harus menentukan dulu skala yang kita gunakan itu apa? Apakah ordinal, interval, rasio, atau yang kita gunakan apakah skala Likert atau skala semantik diferensial. Nah, itu harus kita tentukan di awal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah arahkan responden untuk menjawab pertanyaan. Jadi, kita harus memandu responden untuk bagaimana cara mengisi kuesioner ini. Apakah dengan mencontreng, apakah dengan mengisi titik-titik, atau seperti apa. Itu kita harus memberikan arahan kepada responden sehingga kuesioner yang kita berikan, responden itu tidak bingung dalam mengisi kuesioner. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuaikan bahasa kuesioner dengan calon responden. Kita harus melihat responden kita itu siapa. Kalau misalkan kita sebar kuesioner kita ke pedagang pasar, maka kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan di dalam kuesioner tersebut dengan pedagang-pedagang pasar. Misalkan bahasanya jangan terlalu tinggi sehingga mereka mudah untuk memahami apa yang kita tulis di dalam kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya adalah mendesain kuesioner yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kuesioner yang kita buat itu mudah untuk dibaca dan nyaman, ya. Artinya nyaman di sini tidak ada typo, kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan ganda, kemudian rapi, susunannya itu rapi. Pertama menanyakan mengenai demografi, kemudian lama-lama menanyakan mengenai variabel penelitian. Jangan dibalik, demografinya itu di belakang, sehingga responden itu kesusahan untuk menjawab di awal. Nah, itu dapat menyebabkan motivasi responden dalam mengisi kuesioner akan menurun. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah mudah untuk dibaca, kemudian nyaman. Bahasanya gampang dimengerti oleh responden kita. Kemudian yang kedua, bentuk pertanyaan yang jelas, tidak bertele-tele. Jangan terlalu panjang pertanyaan yang kita berikan. Jadi
to the point saja. Apa yang mau kita tanyakan, kita tulis. Jangan pakai intro terlebih dahulu, terlalu panjang. Sehingga responden itu malas dalam membaca kuesioner kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perkenalkan diri kita kepada responden. Ya, kita itu siapa? Kemudian apa fungsi dari penelitian ini? Maksud dan tujuan dari kuesioner ini apa? Harus dijelaskan. Kita misalkan eh, mahasiswa ekonomi syariah semester 8 sedang menyusun skripsi. Nah, itu harus dijelaskan dengan baik. Kemudian penjelasan pentingnya survei dilakukan. Nah, karena responden itu mempunyai kesibukan lain di luar sana, sehingga kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa survei ini atau kuesioner ini ditujukan untuk mengukur bla bla bla, sehingga ada kejelasan di dalamnya, ya. Kemudian kita juga harus menjelaskan kepada responden bahwa hasil dari kuesioner ini akan digunakan untuk penelitian saja, bukan untuk diberikan secara umum atau disebarluaskan secara umum, bukan, tapi hanya untuk penelitian saja. Kemudian kita buat kuesioner yang efektif dan efisien. Jadi karena asumsinya bahwa responden kita itu orang yang sibuk, sehingga sebisa mungkin kita membuat kuesioner itu bisa diselesaikan dalam waktu paling lama 15 menit. Kalau bisa kurang dari 10 menit itu lebih bagus. Karena ketika responden terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengisi kuesioner, maka bisa jadi motivasinya itu akan menurun. Bisa jadi dia akan menjawab sembarangan, ya. Jadi kalau bisa kuesioner yang kita rancang adalah kuesioner yang sangat efisien dan efektif, artinya tepat sasaran gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan dalam membuat kuesioner terbuka. Yang pertama, membuat pertanyaan ganda. Contohnya di sini, misalkan pertanyaan ganda adalah, apakah pemimpin Anda orang yang bijaksana dan dermawan? Nah, antara bijaksana dan dermawan ini berbeda ya. Kalau bisa kita tanyakan salah satu dulu, bijaksana dulu, kemudian habis itu kita tanyakan mengenai kedermawanannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang mengarahkan responden. Nah, contohnya di sini seperti kita melakukan survei, pilihan jawabannya itu hanya condong ke kanan, misalkan sedikit setuju, kemudian setuju, kemudian sangat setuju, kemudian paling setuju. Tidak ada kata-kata tidak setuju atau kurang setuju, itu tidak ada. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi kita sudah mengarahkan responden ke sesuatu yang positif, sedangkan belum tentu responden akan menjawab seperti yang kita arahkan tersebut, karena tidak ada pilihannya. Apapun pilihannya akan terlihat baik karena tidak ada pilihan tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang sensitif. Nah, pertanyaan-pertanyaan sensitif juga jangan dilakukan di dalam sebuah penelitian kecuali sudah mendapatkan izin atau sudah kita konfirmasi terlebih dahulu kepada responden yang bersangkutan, sehingga responden dengan sukarela untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Misalkan pertanyaan-pertanyaan sensitif, pertanyaan-pertanyaan yang mengenai agama, ya, mengenai sara, itu tidak bisa kita tanyakan jika tidak kita konfirmasi sebelumnya kepada responden kita. Kemudian pertanyaan yang mengancam. Nah, pertanyaan yang mengancam ini juga tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita tanyakan kepada responden kita itu akan menyebabkan responden tersebut terancam dipecat misalkan. Contohnya seperti kita menanyakan sebuah rahasia perusahaan, itu tidak bisa kita lakukan. Perlu diingat satu lagi, ketika membuat kuesioner, kita itu pertanyaannya dengan pilihan jawabannya itu harus sinkron, harus jelas. Jangan sampai kita pertanyaannya apakah, tapi pilihan jawabannya itu setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Itu malah tidak relevan. Karena pertanyaan apakah itu
bisa dijawab dengan yes no question ya, bukan dengan setuju dan tidak setuju. Contohnya, apakah pemimpin saya orang yang baik? Nah, pilihan jawabannya itu jangan setuju dan tidak setuju, karena ketika setuju dan tidak setuju itu tidak relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan tadi. Oke, itu harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Baik, itu penjelasan singkat mengenai bagaimana membuat kuesioner, bagaimana membuat instrumen penelitian yang baik, dengan harapan kuesioner yang kita berikan, instrumen yang kita berikan kepada responden bisa menghasilkan data yang reliable, data yang valid, sehingga tujuan penelitian kita bisa tercapai dengan baik. Mungkin cukup sekian, kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.